Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini lagi ada waktu, jadi saya ingin membacakan sebuah cerpen yang berjudul Gadis Sampul. Ya. Cerpen Gadis Sampul ini berkisah tentang seorang pria yang bernama Hari jatuh cinta kepada sebuah foto di dalam koran. Aneh kan? Ada seorang pria yang jatuh cinta pada foto. Nah, bagaimana akhirnya Hari bertemu dengan gadis itu? Oke, kita langsung ceritakan. Begini, saat itu di sebuah tempat ya, itu musim hujan gitu. Musim hujan dan beberapa ya sekumpulan gadis-gadis yang akan pulang ke rumah itu untuk menghindari ya biasalah kalau musim hujan itu kan ya ada tempat yang becek atau gimana gitu ya. Jadi mereka menghindari jalanan yang becek itu, memasuki sebuah kebun, istilahnya sebuah kebun botani yang tidak jauh dari jalan yang biasa mereka lalui. Nah, di kebun itu anak-anak yang bukan anak-anak lagi ya, gadis-gadis kecil, gadis-gadis yang mau menanjak remaja itu ya berlari-larian dan saling kejar gitu, bermain-main dengan temannya gitu. Nah, suasana itu ternyata dilihat oleh seorang fotografer. Nah, fotografer ini pun tertarik oleh keceriaan dan kegembiraan gadis-gadis yang sedang menanjak remaja itu. Dan dia lebih tertarik lagi pada seorang gadis remaja yang berusia 15 tahun tersebut, dengan wajah yang opal, mata yang bulat, dan senyum yang sangat menawan. Nah, kemudian fotografer ini ingin mengabadikan foto mereka di tengah alam tersebut ya. Kemudian si fotografer ini mendekati gadis yang dia yang perhatiannya tertuju pada gadis itu ya. Dan kemudian dia memberikan ya, karena di tempat itu tidak ada bunga-bunga, akhirnya dia pun mengambil bunga di tempat lain dan kemudian memberikannya kepada si gadis itu dan minta izin untuk membuat fotonya. Si gadis itu pun tidak keberatan. Nah, akhirnya di suasana habis hujan itu di dekat kebun dibuatlah foto-foto gadis itu. Nah, kemudian selesai kejadian itu, sebulan berikutnya foto gadis itu sudah menyebar di sebuah surat kabar yang ya lumayan terkenal di kota tersebut. Dan salah satu yang melihat foto di dalam surat kabar itu adalah pria yang bernama Hari. Hari saat itu berusia 22 tahun. Nah, dia memandangi foto di dalam di dalam koran tersebut, dan dia sangat suka dan tertarik dengan foto gadis itu. Sederhana tapi cantik. Dan
di dalam hatinya itu, dia di dalam pikirannya, siapa gadis ini, siapa nama gadis ini, di mana dia berada, aku ingin bertemu dengannya, begitu di dalam pikirannya. Tetapi hati kecilnya yang lain, itu tidak mungkin, aku tidak mengenal gadis ini sama sekali. Dan mereka memang berjarak ribuan kilometer, tidak tahu pria ini berada di sebelah kota sebelah mana, sedangkan gadis ini juga berada di mana, itu tidak diberitahukan di dalam koran itu. Nah, akhirnya seiring waktu berjalan, 7 tahun kemudian setelah foto itu, Hari akhirnya mendapatkan pekerjaannya sebagai seorang perwira, dan dia ditugaskan ke sebuah kota. Nah, pada saat selesai penugasan, Hari dan teman-temannya itu ingin bersenang-senang gitu. Nah, kemudian kata teman Hari, ayolah, ada sebuah pesta di hotel ini, di sana banyak gadis-gadis lajang yang akan datang, kata temannya. Tapi kemudian kata Hari, kita sudah sering ke hotel itu, bagaimana kalau kita pergi ke hotel satunya, karena hotel satunya juga sedang mengadakan pesta, begitu kata Hari. Nah, akhirnya ya benar juga, teman-temannya yang lain pun akhirnya setuju, dan kemudian mereka malam itu pergi ke Hotel Hilton. Nah, pada saat Hari datang ke pesta itu, Hari melihat semua orang yang sedang bersenang-senang di tempat itu ya, dan dia tidak mengenal satu orang pun di tempat itu gitu. Tapi kemudian dia memang mereka ingin bersenang-senang, bukan untuk mengenal orang-orang yang ada di situ. Akhirnya ia pun mengabaikannya. Tiba-tiba ketika Hari hendak masuk lebih ke dalam gitu ya, tiba-tiba seorang gadis melewatinya, dan Hari terkejut. Dia pun kemudian menoleh pada gadis itu, dan ada ketertarikan. Kemudian Hari memutar tubuhnya untuk mengejar gadis itu. Hei, tunggu, katanya. Hei, tunggu. Kemudian, maukah kau berdansa dan minum denganku, kata Hari. Dan kemudian gadis yang tadinya sepertinya ingin pulang, akhirnya bersama Hari masuk kembali ke dalam ruangan. Dan ya, dengan agak kaku mereka mulai dansa pertama mereka. Kemudian berdansa lagi. Akhirnya sepanjang malam itu Hari dan Betty, nama gadis itu, berdansa sepanjang malam. Oke, kita baca dulu ya. Nah, ini anak kan nah di sini Hari sangat mengagumi Betty, dan kemudian mereka berjanji untuk bertemu kembali pada pertemuan mereka yang ketiga.
Hari sudah merasakan betapa seriusnya hubungan mereka. Akhirnya Hari pun melamar Betty, melamar gadis itu. Dan Betty menerima lamaran Hari. Ya, mereka merasa sangat nyaman ya. Ini mereka merasa sangat nyaman satu sama lain. Namun lebih dari itu, ada perasaan tidak asing seperti telah kenal lama dan akrab. Ada perasaan kuat bahwa inilah pasangan yang ditakdirkan untukku. Mereka tidak dapat menjelaskan perasaan tersebut, tetapi sesuatu yang magis telah menyentuh mereka bagikan sayap-sayap malaikat yang lembut. Nah, pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan. Dan Betty tiba-tiba berteriak bahwa dia seperti mengenal tempat ini. Betty kemudian memandangi tempat-tempat itu dan akhirnya mengingat sesuatu. Oh, ini tempat ini. Hari-hari, tahukah kau bahwa kalau tidak salah 7 tahun yang lalu ada seorang fotografer yang tertarik padaku dan membuat foto-fotoku. Dan foto-fotoku itu terbit di sebuah koran nasional, kata Betty begitu. Hari yang mendengarnya terkejut dan dia pun memperhatikan gadis itu. Dia memperhatikan si gadis dan memandangi Betty dengan perasaan yang tidak menentu. Apakah kamu memakai sepatu karet dan memegang sebuah bunga? Kata Hari begitu. Oh ya, kenapa kamu tahu? Tanya Betty kan. Oh sayangku, kata Hari, tahukah kau bahwa aku telah melihatmu 7 tahun yang lalu di sebuah foto. Dan saat itu aku jatuh cinta, kata Hari. Dia kemudian memeluk Betty dengan penuh keharuan. Keduanya saling menatap setelah Hari menyelesaikan ceritanya. Ya Tuhan, kita memang ditakdirkan untuk bersama. Hari lalu memeluk kekasihnya dan kemudian mereka hidup dengan bahagia. Begitulah cerita pendek hari ini. Sebuah keajaiban cinta. Semoga kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi besok di cerpen berikutnya.